Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 6 yang diambil dari buku tematik kelas 6 tema 2 subtema 3 halaman 126 sampai dengan 129, yaitu pada pembelajaran 4. Untuk memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberi kepahaman. Langsung untuk latihan soal yang pertama. Kerjakan latihan berikut. 1. Edo membeli satu lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. Tulislah persentase untuk masing-masing rasa donat tersebut pada tabel berikut. Bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Yang pertama harus diperhatikan bahwasanya yang dibeli oleh Edo sebanyak 1 lusin. 1 lusin berarti sama dengan 12 buah. Yang pertama, untuk mencari persentase dari stroberi. Stroberi ada 2. Caranya yaitu 2/12 dikali 100. Untuk mencari coklat ada berapa? Coklat ada 3. Cara untuk mencari persentase coklat yaitu 3/12 dikali 100. Berikutnya untuk mocha bagaimana? Untuk mocha yaitu ada 6. Bila demikian 6/12 dikali 100. Selanjutnya untuk keju, berapa persennya? Keju yaitu 1. 1/12 dikali 100. Bagaimana menghitung untuk mencari persen tersebut? Perhatikan videonya berikut ini. Yang pertama, 2/12 itu berapa persen? Caranya 2/12 dikali 100. Untuk menghitung 2/12 kali 100, perhatikan di sini 2/12 dikali 100. Sederhanakan dulu bila memungkinkan. 2 dengan 12 bisa sederhanakan menjadi 1/6. Sekarang 1/6 dikali 100. 100 dengan 6 sama-sama bilangan genap. Demikian ini pun bisa sederhanakan bagi 2. 100 dibagi 2 50, 6 bagi 2 3. Sekarang menjadi 1/3 dikali 50. 1 kali 50 sama dengan 50/3. 50/3 atau 50 bagi 3. Kita hitung menggunakan cara pembagian progresif di sini. 50 dibagi 3. 5 bagi 3 1, 3 kali 1 3. Selanjutnya 5 kurangi 3 2. Turunkan 0, 20 bagi 3 sama dengan 6. 3 kali 6 18. 20 kurangi 18 2. Tambah 0 naik di sini koma. 20 bagi 3 6. 3 kali 6 18. 20 kali 18 2. Tambah 0 lagi. Sekarang 20 bagi 3 6. 3 kali 6 20. Bila demikian 2/12 dikali 100 sama dengan 16,66. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah 16,66%. Berikutnya untuk yang nomor 2 yaitu 3/12 itu berapa persen? Caranya yaitu 3/12 dikali 100. Perhatikan cara menghitungnya bagaimana. 3/12 dikali 100. Sederhanakan terlebih dahulu. 3 dengan 12 bisa sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 1. 12 dibagi 3 4. Sekarang menjadi 1/4 dikali 100. Bisa sederhanakan lagi 100 dengan 4. Sama-sama bagi 2. Bagi 2 50. Bagi 2 2. Sekarang menjadi 1/2 dikali 50. 1/2 dikali 50. 1 kali 50 sama dengan 50/2. 50/2 sama dengan 25. Bila demikian untuk nomor 2 3/12 itu berapa persen? Sama dengan 25%. Berikutnya untuk nomor 3 mocha
6/12 itu berapa persen? Caranya itu 6/12 dikali 100. Perhatikan 6/12 dikali 100. Sederhanakan terlebih dahulu. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Sekarang menjadi 1/2 dikali 100. Selanjutnya 1 kali 100 atau langsungan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sekarang 1/1 atau 1 dikali 50 sama dengan 50. Sehingga 6/12 itu berapa persen? Itu 50%. Berikutnya untuk yang keju, 1/12 dikali 100. 1/12 kali 100 itu berapa? 1/12 dikali 100. Sederhanakan terlebih dahulu, sama-sama bagi 2. Ini 50, di sini menjadi 6. Sehingga 1/6 dikali 50. Masih bisa sederhanakan, sama-sama bagi 2 lagi. Ini 25, di sini 3. Sekarang menjadi 1/3 dikali 25. 1/3 kali 25. Saya ulangi lagi, di sini 1/3 dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25/3. 25 dibagi 3. Kita hitung di sini. 25 dibagi 3. 25 bagi 3 berapa itu? 8. 3 kali 8 24. Selanjutnya 25 dikurangi 24 1. 1 bagi 3 tidak bisa tambahkan 0. Baik, koma. 10 bagi 3 sama dengan 3. 3 kali 3 9. Selanjutnya 10 kurangi 9 1. Tambah 0. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9. Ini cukup 2 angka saja. Sehingga 1/12 itu berapa persen? Sama dengan 8,33%. Selanjutnya, latihan soal nomor 2. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? Untuk mencari persentase motor, terlebih dahulu cari jumlah kendaraan motornya terlebih dahulu. Motor jumlahnya ada berapa? Yaitu 60 atau jumlah seluruh kendaraan dikurangi mobil dan dikurangi truk. Atau sama halnya dengan 60 dikurangi 20 ditambah 10. Sama halnya dengan 60 dikurangi 30. Sama dengan 30. Sehingga jumlah kendaraan motor sekarang sudah diketahui, yaitu ada 30 kendaraan. Selanjutnya ditanyakan berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir. Untuk mencari persentase motor, caranya yaitu jumlah kendaraan motor atau 30 per jumlah kendaraan seluruhnya, yaitu per 60. 30 per 60. Selanjutnya dikali 100. Untuk menghitung 30 per 60 dikali 100 sama dengan berapa? Perhatikan videonya berikut ini. 30 per 60 dikali 100. Perhatikan terlebih dahulu angka-angkanya apakah bisa disederhanakan. Ternyata 30 dengan 60 bisa sama-sama dibagi 30. 30 bagi 31, 60 dibagi 32. Menjadi 1/2 dikali 100. Selanjutnya 1/2 dikali 100 sama halnya dengan 1 dikali 100/2. 1 dikali 100 sama dengan 100/2. 100/2 sama dengan 100 dibagi 2, yaitu 50. Sehingga persentase motor dari seluruh kendaraan adalah 50%. Selanjutnya, latihan soal nomor 3. Siswa di kelas B ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Ditanyakan pertama, berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan berapa persen siswa yang mendapat nilai 6, perhatikan video penyelesaiannya berikut ini. Perhatikan di sini
jumlah siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa, sedangkan jumlah seluruh siswa ada 30. Bila demikian, untuk mencari berapa persen siswa yang mendapat nilai 6, caranya yaitu jumlah siswa, yaitu 3 dibagi atau per jumlah seluruh siswa, yaitu 30 dikali 100. Selanjutnya perhatikan, kita sederhanakan 3 bagi 3 1, 10 di 30 bagi 3 sama dengan 10, menjadi 1/10 dikali 100. 100 dibagi 10 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Sehingga siswa yang mendapat nilai 6 persentasenya adalah, di sini saya tulis di sini 10%. Berikutnya ditanyakan, jika digabungkan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8. Perhatikan cara penyelesaiannya berikut ini. Bila digabungkan siswa yang mendapat nilai 7 dengan yang mendapat nilai 8 itu berapa persen? Caranya, yang mendapat nilai 7 ada berapa? Yang nilai 7 atau N7, ini saya singkat, N7 sama dengan ada 8 siswa. Sedangkan yang mendapat nilai 8 atau nilai 8 sama dengan 1/3 siswa. 1/3 itu berapa? 1/3 berarti 1/3 siswa dari jumlah seluruh siswa, sama dengan 1/3 dari seluruh, berarti dikali 30. Selanjutnya 30 bagi 30, 30 bagi 3, 10 kali 1 sama dengan 10. Berarti yang mendapat nilai 8 ada 10 siswa. Selanjutnya, jika digabungkan, maka menjadi berapa persen yang mendapat nilai 7 dan 8? Digabungkan berarti 8 yang dapat nilai 7 ada 8 siswa, ditambah yang dapat nilai 8 itu ada 10 siswa, sama dengan 18 siswa. 18 siswa itu berapa persen? Perhatikan, 18 per atau dari 30 siswa dikali 100 bagi 3, ini bagi 3, 18 bagi 3 6, 30 bagi 3 10 dikali 100. 100 dibagi 10 sama dengan 10, selanjutnya dikali 6 sama dengan 60. Bila demikian, gabungan yang mendapat nilai 8 dan yang dapat nilai 7 dengan yang dapat nilai 8 adalah 60%. Selanjutnya ditanyakan berapa persen siswa yang mendapat nilai 9 dan berapa persen siswa yang mendapat nilai 10. Perhatikan cara penyelesaiannya berikut ini. Untuk mencari persentase siswa yang mendapat nilai 9, caranya yaitu jumlah siswa yang mendapat nilai 9. Yang mendapat nilai 9, jumlah siswanya ada 6. Per jumlah seluruh siswa yaitu 30. Selanjutnya dikali 100. Sama dengan 6 dengan 30 sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 30 bagi 3 sama dengan 10. Sekarang menjadi 2/10 dikali 100. 2/10 kali 100. Caranya 100 dibagi 10, 10 kali 2 sama dengan 20. Sehingga siswa yang mendapat nilai 9 persentasenya adalah 20%. Berikutnya ditanyakan berapa persen siswa yang mendapat nilai 10. Untuk siswa yang mendapat nilai 10, caranya sama halnya dengan nomor 9 atau yang mendapat nilai 9, yaitu jumlah siswa yang dapat nilai 10 yaitu ada 3 per jumlah seluruh siswa yaitu 30. Selanjutnya dikali 100 sama dengan 3 bagi 3 1, 30 bagi 3 10 dikali 100 sama dengan 100 bagi 10 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Sehingga persentase siswa yang mendapat nilai 10 sama dengan 10%. Kita lanjutkan.
Sekarang buatlah soal cerita sendiri. Tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman. Diskusikan hasilnya bersama-sama. Berikut hanya alternatif contoh untuk soal cerita. Paman memiliki beberapa hewan ternak. Jumlah seluruh hewan ternak paman ada 25 ekor yang terdiri dari 10 ekor ayam, 7 ekor sapi, dan sisanya adalah kerbau. Berapa persentase jumlah kerbau milik paman? Selanjutnya yaitu selesaikan soal cerita berikut. 1. Ayah membeli celana seharga Rp150.000. Ayah mendapat diskon 15%. Berapa ayah harus membayar? Untuk menyelesaikan soal demikian, simak videonya berikut ini. Harga sebuah celana yaitu 150.000. Ada diskonnya atau mendapatkan diskon yaitu 15%. Berapa yang harus dibayarkan? Perlu diketahui arti dari diskon adalah potongan harga. Dan untuk menyelesaikan soal demikian, berapa yang harus dibayarkan? Di sini saya akan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara harga awal. Saya singkat saja, harga awal dikurangi dengan diskon. Harga awal berapa? Yaitu 150.000. Dikurangi diskonnya yaitu 15%. 15% dari harga celana tersebut itu berapa? 15, kita hitung 15%, berarti 15 per 100 dari harga celana yaitu 150.000. Selanjutnya bilang 2, nolnya ini pun sama, menjadi 15 per 1 atau 15 dikali 1.500 sama dengan 15 kali 15, 225, masukkan 0, 2 menjadi 22.500. Sehingga harga awal yaitu 150.000 dikurangi harga diskon dikurangi diskonnya yaitu atau potongan harganya yaitu 22.500. Ya, hapus di sini 22.500 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 127.500. Sehingga berapa harus dibayarkan? Yaitu 127.500. Ini cara penyelesaian yang pertama. Bagaimana dengan cara penyelesaian yang kedua? Untuk cara penyelesaian yang kedua, perhatikan di sini untuk yang kedua, di sini ada diskon potongan 15%. Berarti kalau demikian, caranya 100% dikurangi 15% sama dengan 85%. Ini potongannya, ini adalah total harga seluruhnya yaitu 100% dikurangi potongan sama dengan sisanya. Sisanya ini berarti yang harus dibayarkan. Sekarang kita hitung 15%, 85% dari harga yaitu dari 150.000. Bilang 2, nolnya ini pun sama. Sekarang menjadi 85 per 1 atau 85 dikali berapa? 1.500 sama dengan 127.500. Ini yang harus dibayarkan dan jawabannya pun sama. Itu cara penyelesaian yang kedua. Berikutnya latihan nomor 2. Dayu akan liburan ke Bali bulan depan. Karena memesan tiket lebih awal, ia mendapat potongan sebesar 25%. Harga tiket sebelum diskon adalah Rp600.000. Berapa harga tiket yang harus dibayarkan oleh Dayu? Perhatikan cara penyelesaiannya berikut ini. Ada sebuah tiket yang mana harganya adalah Rp600.000, mendapatkan potongan atau diskon sebesar 25%. Berapa yang harus dibayar untuk tiket tersebut atau berapa harga tiket tersebut? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya sebetulnya itu ada beberapa alternatif penyelesaian. Yang pertama tadi seperti halnya nomor 1, harga tiket, yaitu harga tiket dikurangi dengan diskon atau dikurangi diskon 25%.
Harga tiketnya berapa? Itu 600.000 rupiah dikurangi diskon 25%. Kita hitungnya di sini saja 25% dari harga, itu dari 600.000. Perhatikan di sini kalian itu bisa menggunakan bilangan desimal. Sebagai contoh, 25% berarti 25/100. Pindahkan koma ke sini menjadi 0,25 kali 600.000. Ini pun bisa pakai pecahan pun bisa. Silakan menggunakan mana yang kalian anggap lebih ringan atau lebih mudah. Dan di sini saya tetap sementara pakai yang ini dulu, yang bentuk pecahan. Selanjutnya hilangkan 02, ini pun 2. Sekarang menjadi 25/1 atau 25 dikali 6.000. 25 kali 6.000, 25 kali 6, 150. Tambahkan 0123 menjadi 150.000. Sehingga harga tiket yaitu sebesar 600.000 dikurangi diskon 25%, yaitu sebesar 150.000. Sekarang berapa harga yang harus dibayarkan? Sama dengan berapa? 450.000. Berarti yang harus dibayarkan adalah 450.000 rupiah. Atau cara yang kedua seperti yang nomor 1 tadi, ada 2 cara, itu pun ringan. Karena diskon potongannya 25%, maka 100% dikurangi 25%. Maka yang harus dibayarkan yaitu berapa? 75%. Sekarang 75% dari 600.000. Samakan atau hilangkan 02. Sekarang menjadi 75 dikali 6.000 sama dengan berapa? 450.000. Ini pun sama, silahkan kalian menggunakan yang mana saja pun bisa, tidak bermasalah. Berikutnya latihan nomor 3. Udin membeli 1 set krayon di sebuah toko buku. Ia mendapat potongan sebesar Rp12.000 jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah Rp36.000. Berapa persen Udin mendapat potongan harga? Untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Perhatikan penyelesaiannya di video berikut ini. Diketahui harga krayon adalah 36.000, sedangkan potongannya sebesar 12.000. Ditanyakan berapa persen potongannya. Untuk menjawab soal demikian, berarti di sini potongan harga yaitu Rp12.000, 12.000 dari atau per harga krayon yaitu 36.000 dikali 100. Selanjutnya perhatikan sini hilang, ini pun hilang, sama 12/36 dikali 100. Sekarang ini bisa sederhanakan menjadi 12 bagi 2 6, 36 dibagi 2 18 kali 100. Bisa sederhanakan lagi bagi 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, 18 bagi 3 6 dikali 100. Setelah demikian masih enggak sederhanakan? Bisa. 2 bagi 2 1 per 6 bagi 2 3 dikali 100. Sekarang 1/3 kali 100 atau 1 dikali 100 sama dengan 100/3. 100/3. Selanjutnya bagaimana? Kita menggunakan pembagian Prokapit, yaitu 100 dibagi 3. 100 bagi 3, 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Selanjutnya 10 kurangi 9 sama dengan 1, kurang 0. Sekarang 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Selanjutnya 10 kurangi 9, 1. Tambah 0, 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Ini 1 lagi. Tambah lagi bagi 3, 3. 33,33. Sehingga berapa persen potongannya? Yaitu 33,33%. Kita lanjutkan nomor 4. Buatlah soal cerita sendiri tentang persen. Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman. Mintalah teman tersebut menjawab soal yang kamu buat. Berikut adalah alternatif contoh untuk jawaban atau untuk soal cerita tersebut. Harga 1 bungkus sabun mandi Rp4.000. Bila membeli 3 bungkus akan mendapat diskon 8% dari total harga.
Berapa rupiah harga yang harus dibayarkan bila ibu membeli 3 bungkus sabun? Demikianlah latihan soal dari tematik kelas 6 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.